Jangan langsung menilai dari penampilan luar. Dari kepala desa bertato yang menyumbangkan mobil pribadinya untuk ambulans, hingga membangun kantor desa pakai dana pribadi, mereka semua menunjukkan satu hal, jadi pemimpin itu soal hati, bukan soal jas dan dasi. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa sosok kepala desa yang viral di Indonesia. Bukan cuma karena gaya mereka yang nyentrik dan apa adanya, tapi juga karena aksi nyata mereka dalam memajukan desa. Dedikasi, inovasi, dan keberanian mereka layak jadi inspirasi buat siapapun yang percaya bahwa perubahan besar dimulai dari tempat yang paling sederhana. Kita mulai dari sosok yang gayanya nyentrik, tampilannya penuh tato, dan kesannya ala gangster. Tapi jangan salah, di balik tubuh penuh tinta ini tersembunyi jiwa pemimpin visioner yang benar-benar mengubah wajah desanya dari yang biasa jadi luar biasa. Namanya Hoho Alkaf. Ia adalah kepala desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Lahir pada tahun 1988, Hoho merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Ayahnya, almarhum Hasiswoyo Siswoharsono, pernah menjadi anggota DPRD, tapi memilih mundur dari jabatannya demi mendukung sang anak maju di pemilihan kepala desa. Ibunya, Haji Srihartati, juga sudah berpulang. Tato-tato yang kini menutupi tubuh Hoho mulai ia ukir sejak masa SMA, masa yang dulu juga penuh dengan cerita kelam, tawuran, mabuk-mabukan, dan gaya hidup keras ala jalanan. Tapi hidupnya mulai berubah seiring waktu. Titik baliknya datang saat ia menikah, memiliki anak, dan kehilangan kedua orang tuanya. Saat itulah Hoho mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Ia ingin berubah dan ia ingin membuat sesuatu untuk orang banyak. Sebelum jadi kepala desa, Hoho adalah pengusaha sukses di bidang jasa konstruksi dan penyewaan alat berat. Ia lulusan Universitas Sultan Agung Semarang dan melanjutkan studi S2 di Universitas Jenderal Sudirman. Dengan latar belakang itulah, ia membawa pendekatan yang berbeda dalam memimpin. Sejak menjabat pada tahun 2019, perubahan besar mulai terlihat. Jalan-jalan desa dibuka sampai ke pelosok. Ia pun menghadirkan peternakan ayam modern, kolam lele dan nila dengan sistem air mengalir, wisata kolam renang, bahkan penangkaran rusa. Dan ini yang bikin banyak orang angkat topi. Hoho menghibahkan mobil pribadinya untuk dijadikan ambulans desa. Bahkan, sebagian pembangunan desa ia biayai sendiri dari kantong pribadinya. Kalau Hoho Alkaf dikenal lewat tato-tatonya, Asep Sudrajat muncul dengan gaya yang tak kalah nyentrik, rambut mohak, kaos oblong, dan cara bicara ceplas-ceplos. Sekilas, ia lebih mirip selebritas jalanan ketimbang kepala desa. Tapi dari situlah perubahan dimulai. Asep adalah kepala desa Cikaramas, Kecamatan Tanjung Medar, Sumedang. Namanya viral bukan karena penampilan, tapi karena aksi nyatanya. Sebelum menjabat, ia hanyalah warga biasa yang aktif di organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial. Ia naik jadi kepala desa lewat mekanisme PAW, menggantikan kades sebelumnya yang mundur karena skandal. Hanya dalam 5 bulan, Asep langsung membuat gebrakan, menghidupkan program pertanian, meluncurkan mobil siaga, dan memasang CCTV demi keamanan desa. Lewat akun TikTok @kadesmohak010281, Asep membagikan aktivitasnya secara apa adanya. Ia tak segan turun langsung ke got, membantu warga sakit, bahkan menggali makam sendiri. Hidup tanpa kendaraan pribadi dan tinggal di rumah sederhana, gaya hidupnya mencerminkan integritas. Kini desa Cikaramas yang dihuni 5.500 jiwa mulai berubah. Target Asep, seluruh gang di hot mix pada tahun 2024. Meski tampilannya menuai pro kontra, warga melihat kerja nyata lebih penting daripada penampilan. Gaya boleh beda, tapi hasil tak bisa dibantah. Cerita tentang kepala desa inspiratif tak berhenti di Sumedang. Di Kabupaten Batang ada sosok yang tak bertato dan tak bermohak, tapi punya mimpi setinggi 8 lantai. Dialah Untung, kepala desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih. Ia mencuri perhatian lewat gebrakan luar biasa, membangun kantor desa setinggi 35 meter dengan 8 lantai yang kini jadi ikon kebanggaan warganya. Sebelum menjabat, Untung adalah pengusaha sukses di bidang pertanian dan lulusan STM.
Ia dikenal pekerja keras, visioner, dan dekat dengan masyarakat berkat latar belakang keluarganya yang sederhana. Saat terpilih jadi kepala desa, ia membawa satu gagasan besar. Kantor desa bukan cuma tempat kerja, tapi pusat aktivitas dan simbol kemajuan. Tanpa bergantung pada dana pemerintah, ia menggalang CSR, donasi warga, dan bahkan menyisipkan dana pribadi hingga terkumpul 1,5 miliar rupiah. Gedung megah ini dirancang menyerupai Tower Zamzam di Mekah. Setiap lantai punya fungsi berbeda, dari ruang Karang Taruna, museum desa, hingga gardu pandang berteropong. Bagi warga yang mayoritas adalah petani, gedung ini bukan sekadar bangunan, tapi bukti nyata bahwa desa mereka sedang melangkah maju. Setelah publik dibuat kagum oleh Untung dengan kantor desa megahnya, muncullah sosok lain yang tak kalah fenomenal, bukan karena bangunan tinggi, tapi karena ketulusan yang menyentuh hati warga. Namanya Gaguk, Kepala Desa Kali Asri, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Pria kelahiran 1972 ini jadi sorotan nasional, bukan karena kontroversi, tapi karena kecintaan warganya yang luar biasa. Saat ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi, ribuan warga turun ke balai desa, memintanya untuk maju kembali. Aksi ini viral dan jadi bukti betapa besar cinta rakyat kepada pemimpinnya. Sebelum menjabat, Gaguk adalah pengusaha sukses di sektor pertanian tebu. Meski berasal dari keluarga mapan, selama menjabat, ia tak pernah mengambil gaji sepeser pun. Ia juga menolak memanfaatkan tanah bengkok desa seluas 12 hektar yang biasa dikelola kepala desa. Seluruhnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Sosoknya dikenal sederhana dan membumi. Ia jarang mengenakan seragam dinas dan setiap hari ke kantor hanya dengan sepeda ontel. Kepemimpinan yang jujur, tegas, dan pro-rakyat menjadikan Kali Asri Desa percontohan dalam kemandirian pangan dan energi. Integritasnya begitu kuat, sampai-sampai warga tak rela melepasnya. Tangis haru pun pecah saat Gaguk akhirnya luluh. Di tengah sorakan ribuan warga, ia mengucap bismillah dan menyatakan siap maju kembali untuk periode kedua. Jika Gaguk dicintai karena kesederhanaan dan pengabdian, maka kisah Dodi Romdani mencuri perhatian karena keputusannya yang tak biasa. Mundur dari jabatan kepala desa demi masa depan di luar negeri. Nama Dodi sempat viral di media sosial. Ia adalah kepala desa Sukamulya, Kecamatan Purwadadi, Ciamis, yang memilih melepas jabatannya untuk kembali bekerja sebagai tenaga kerja migran di Jepang. Sebelumnya, lulusan SMK ini memang pernah bekerja di Jepang sebelum dipercaya memimpin desa pada tahun 2019. Selama menjabat, Dodi dikenal rendah hati, dekat dengan warga, dan membawa perubahan melalui digitalisasi administrasi desa, hingga Sukamulya meraih penghargaan tingkat kabupaten. Tapi dengan gaji kepala desa yang hanya 2,5 juta rupiah per bulan, ia merasa perlu membuat keputusan besar demi keluarganya. Ia pun menolak perpanjangan masa jabatan 2 tahun dan berangkat ke Jepang pada 17 November 2024. Gaji 30 juta rupiah per bulan jelas menggiurkan. Tapi kisahnya tak berakhir manis. Hanya 2,5 bulan kemudian, Dodi terpaksa pulang pada tanggal 18 Januari 2025 karena kesehatan yang menurun. Cuaca ekstrim dan infeksi kulit membuatnya tak mampu bertahan. Kini, ia kembali ke Ciamis, membawa cerita yang bukan hanya viral, tapi juga menyentuh banyak hati. Warganet tetap memberikan dukungan, karena lewat perjuangannya, Dodi menunjukkan kerasnya realita, bahwa bahkan seorang kepala desa bisa terjepit oleh tuntutan ekonomi di negerinya sendiri. Jika kisah Dodi Romdani menyentuh karena perjuangannya demi keluarga, maka Indah Aprianti viral karena keberaniannya menghadapi tekanan di lapangan tanpa takut, tanpa kompromi. Ia adalah kepala desa Ciasem Baru, Kabupaten Subang. Namanya jadi perbincangan hangat setelah videonya melawan seorang pria yang menolak proyek perbaikan jalan viral di media sosial. Video itu diunggah langsung oleh Indah lewat akun TikTok @nengkades dan ditonton lebih dari 900.000 kali. Dalam video itu, ia berdebat sengit dengan pria yang mengaku mewakili warga. Indah dengan tegas menantangnya untuk membuktikan dukungan warga secara langsung.
Aksi beraninya membuat warganet menjulukinya Mak-mak Subang yang melawan preman. Namun di balik sikap tegasnya, Indah adalah sosok berpendidikan tinggi. Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan tahun 2021. Masuk ke dunia pemerintahan sejak muda, ia dikenal karena gaya kepemimpinan yang lugas dan tak segan turun langsung ke lapangan. Sebagai kepala desa, fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pemuda. Di bawah kepemimpinannya, Desa Ciasem Baru yang sebelumnya kurang mendapat perhatian mulai berubah. Jalan kampung mulai diaspal dan layanan digital ditingkatkan. Perlahan, desa pesisir ini mulai bergerak maju.